Kita selama bulan ini akan membahas tentang hope atau pengharapan, ya, tentang pengharapan. Jadi selama bulan ini kita akan bicara tentang pengharapan. Baik. Kalau saudara lihat gambar yang ada di depan, maka ada iman, pengharapan, dan kasih. Ya, iman, pengharapan, dan kasih. Iman itu ibarat fondasi, pengharapan itu ibarat rumah itu bangunan yang tampak. Iman seringkali memang tidak tampak, saudara ya. Tapi kalau saudara melihat satu bangunan, saudara akan lihat, oh rumahnya bagus, karena itu yang tampak. Ya. Nah kalau love, kasih itu seperti esensinya, isi dari rumah tersebut. Ya, isi dari rumah tersebut. Hidup kita itu terbaca kok, atau terlihat banget. Apakah kita seorang yang berpengharapan atau enggak. Itu sangat terlihat. Saudara pernah ketemu orang yang 6L? Tahu 6L ya, lemah, letih, lesu, sulung, lai, letoy, loyo. Nah itu 6L ya. Pasti kita lihat, aduh ini orang kok hidup segan mati tak hendak, seperti nggak punya pengharapan. Ya. Orang itu memang akan terlihat, sebab memang pengharapan itu seperti bangunan, saudara ya, seperti bangunan. Nah cara orang menjalani hidup itu akan mencerminkan loh pengharapan apa yang ada dalam dirinya. Coba kita lihat dulu 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Kita bacanya jangan cepat-cepat, kita resapi. Sebab itu, kata Paulus, kami tidak tawar hati. Kami nggak tawar hati. Ya. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Umur bertambah. Paulus itu seorang yang menulis kitab paling banyak dalam perjanjian baru. Tapi saudara mau tahu, dia susah dalam penglihatan. Matanya itu punya rabun. Kemungkinan kalau ilmu medis sekarang bilang katarak Paulus itu berat. Ya bayangkan ya, orang yang harus bergumul dengan tulisan, dia nulis banyak, tapi sampai di titik ngeliat aja susah. Ada lagi yang berkata Paulus itu jalannya pun sudah sangat bongkok. Ada lagi yang berkata, ahli perjanjian baru lain bilang, kemungkinan Paulus itu juga mengidap penyakit epilepsi. Jadi komplit saudara ya. Sakit penyakit dalam tubuh ada, belum lagi siksaan yang di luar yang dia alami. Penderitaan-penderitaan hidup yang ia alami. Tapi Paulus bilang gini loh, kami nggak tawar hati katanya. Hebat ya. Ada orang yang jalannya masih tegak, tubuh sehat. Cuman kurang duit dikit tawar hati. Bisa ya. Atau ada yang uangnya banyak, sakit sedikit tawar hati. Komplain lagi sama Tuhan. Tapi Paulus bilang gini, aku tidak tawar hati, kata Paulus. Rupanya rahasianya apa? Sebab penderitaan ringan, ini dari tadi udah penderitaannya gitu hebat, dia bilang ringan lagi. Ya. Mungkin kalau kita bilang gila, gue kalau kayak Paulus gue udah murtad kali gitu ya. Tapi Paulus bilang itu ringan. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal sih. Paulus punya satu pengharapan yang sangat firm. Paulus punya satu pengharapan yang sangat kokoh. Nah, minggu depan, saudara pastikan hadir. Saya akan membahas ini lebih lagi. Saya mau bicara tentang pengharapan, tentang kedatangan Tuhan. Kalau saudara bertanya-tanya, rapture itu apa, ini itu. Nah, kita ngomongin minggu depan. Plus, yang datang minggu depan, saya mau bagikan buku, ya, gratis, ya. Untuk Jemaat Lifehouse nanti semua dapat buku. Ini buku yang kedua. Jadi jangan sampai nggak ada minggu depan ya. Oke, Paulus bilang sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Ada satu pengharapan yang pasti yang dia bilang gini, saya memang menderita, tapi nanti aku punya pengharapan jauh melebihi, jauh lebih besar dari semua penderitaan yang dia alami. Makanya gini, semangat hidup seseorang akan sangat ditentukan oleh pengharapan apa yang ada dalam dirinya. For sure. Tapi persoalannya adalah, kalau pengharapannya salah, itu masalahnya. Makanya tadi dikatakan iman itu fondasinya. Banyak orang pengharapan, tapi pengharapannya salah. Pengharapannya dapat tender yang besar. Pengharapannya cuma sekedar harus pokoknya gimana aku dapat jodoh. Nanti akhirnya ketika apa yang dia harapkan dia tidak dapatkan, karena dasar pengharapannya salah.
Bukannya nggak boleh loh kita berharap memenangkan satu tender kalau saudara sedang dalam bisnis yang memperebutkan tender. Bukannya nggak boleh saudara berharap untuk memperoleh kesembuhan. Boleh. Tapi pastikan dasar kita itu benar dulu. Bahwa dasar kita, iman kita itu harus benar. Nah, bulan lalu kita bicara tentang iman. Saudara bisa mendengar lagi ya. Tapi yang jelas pengharapan itu baru bisa benar kalau dasarnya itu benar. Kalau bangunannya tidak benar, kalau bangunannya cuma tampak indah tapi dasarnya rapuh, itu yang sangat berbahaya sekali. Ya. Maka kalau kita ada pada pengharapan yang salah, akhirnya ketika yang kita inginkan tidak tercapai, kita mudah kecewa sama Tuhan, kita mudah komplain sama Tuhan, ya. Kita mulai bisa hancur berkeping-keping. Nah, coba kita lihat dulu sekarang Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar. Ini dari kata hypostasis, substance, tapi juga bisa punya pengertian gini. Iman itu assurance. Iman itu jaminan. Dari apa? Dari pengharapan kita. Iman itu jaminan dari pengharapan kita. Maka tadi saya katakan bahwa pengharapan kita bisa kokoh kalau dasarnya kita itu kokoh. Sebab yang mendasarkan pengharapan kita adalah iman kita. Itu fondasinya. Dan gak main-main. Yang kasih assurance itu Tuhan. Bukan orang. Kalau manusia yang kasih jaminan buat saudara, percayalah, manusia itu bisa mengecewakan. Tapi kalau Tuhan yang kasih assurance, dia tidak akan mengecewakan. Nanti kita akan belajar pelan-pelan. Saya harus membangun dasar berpikir dulu sebelum kita masuk ke dalam hal yang praktis. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi bulan lalu saya katakan iman itu ada assurance dari Tuhan, tapi juga perlu conviction dari diri kita. Nah, conviction itu bisa terbangun kalau fondasi kita kokoh. Kalau dasar kita kokoh, kita tahu persis bahwa ada yang memberikan jaminan terhadap pengharapan kita, maka conviction kita, keyakinan hati kita pasti juga kokoh. Kalau yang kasih jaminan nggak jelas, gimana kita yakin, ya kan? Jadi ini sangat nyambung sekali. Iman itu ada assurance, ada conviction. Kalau assurance kita dari Tuhan, conviction kita pasti kuat. Conviction itu keyakinan hati, keteguhan hati. Kalau dari manusia, conviction kita pasti ngambang. Ya. Tapi Tuhan yang kasih conviction. Nah, apa itu pengharapan? Saya tunjukkan kenapa Tuhan yang kasih conviction atas pengharapan kita. Atau Tuhan yang kasih assurance itu buat kita. Ibrani 6 ayat 19-20. Ibrani 6 ayat 19-20. Kita baca pelan-pelan. Assurance dari pengharapan kita. Itu ada gambar jangkar, saudara ya. Karena memang pengharapan itu adalah sauh. Angkura dalam bahasa Yunaninya, anchor dalam bahasa Inggrisnya. Memang sauh, itu memang jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Tahu fungsinya jangkar? Fungsinya jangkar itu kan ditambatkan ke dasar laut supaya perahu tidak kemana-mana. Dia bisa tetap pada tempatnya. Sekalipun ada gelombang, ada angin, tapi dia tidak terbawa kemana-mana. Karena ada sauh yang kuat, ada jangkar yang kuat. Nah, kenapa jangkar pengharapan kita itu kuat? Nah, ini yang harus kita pahami. Ternyata ditautkannya, dilabuhkannya sampai ke belakang tabir. Saudara tahu ini tabir apa? Ini adalah ruang maha suci. Ketika zaman dulu kan ada halaman, ada ruang suci, ruang maha suci. Ruang maha suci itu ditutup tirai. Nggak ada yang bisa lihat. Yang boleh masuk pun hanya imam besar 1 tahun sekali. Nah, Alkitab bilang gini. Pengharapan kita ditambatkannya sampai ke ruang maha kudus. Kok tahu? Kenapa? Sebab Yesus sendiri telah masuk sebagai perintis bagi kita. Yesus yang berikan assurance bahwa dia sudah masuk dulu ke ruang maha kudus dan sekarang kita boleh masuk ke ruang maha kudus juga. Makanya ketika Yesus disalib, tirai itu terbelah dari atas ke bawah. Alkitab mencatat dengan jelas dari atas ke bawah, bukan bawah ke atas. Itu melambangkan Tuhan sendiri yang merobek hal tersebut.
Tuhan sendiri yang merobek semua pemisahan. Dan semua saudara dan saya bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Makanya kan ada lagu. Nah, Indah bantu saya nyanyi. Kalau enggak nanti saya baca puisi depan. Lagunya, nah, mic-nya Indah boleh dinyalain. Pendek aja lagunya. Kumsuk ruang Maha Kudus. Jadi saudara bisa masuk ruang Maha Kudus. Bukan cuma imam besar, sebab Yesus jadi perintis. Ku masuk ke ruang Maha Kudus terus apa? Dengan darah anak domba. Bukan dengan darah saya, bukan dengan darah pendetamu. Bukan. Anda masuk ke ruang Maha Kudus yang kasih assurance itu darah anak domba. Terus apa? Ku masuk dengan harus dengan ini. Hati tulus menyembah yang maha kuasa. Masuknya dengan hati yang tulus. Tidak bisa dengan hati yang bengkok, hati yang penuh amarah, hati yang penuh kebencian. Enggak. Dengan hati yang tulus. Tuhan sendiri yang kasih jaminan untuk bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Itu sebabnya saudara harus tahu satu hal. Pengharapan kita hanya ada pada Tuhan sendiri. Pengharapan ini, tadi angkura. Kalau dalam bahasa Ibrani ada beberapa kata yang dipakai untuk pengharapan. Salah satunya adalah tikvah, yang artinya cord, kabel. Yeremia 29 ayat 11 saudara udah hafal luar kepala, ya kan? Ku tahu rancanganmu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi yang memberi damai sejahtera dan masa depan penuh harapan. Harapan itu tikvah, cord. Jadi ada kabel yang terhubung kemana? Ke situ, ruang Maha Kudus Tuhan. Jadi pengharapan kita itu jelas Tuhan sendiri. Persoalannya, kita sering punya pengharapan yang lain selain Tuhan. Siapa yang pernah berwisata ke tebing? Tebing yang curam, tebing yang, atau saudara mungkin kalau ke kawah Pelabuhan Ratu, ya, tebing yang curam. Pasti kalau tempat wisata yang di atas gunung tebing gitu, yang berbahaya, yang orang gampang lompat bunuh diri, biasanya dikasih apa saudara? Pagar, ya kan? Biasanya bukan cuma pagar, ditulis lagi. Apa? Jangan bersandar di pagar. Saudara tahu pagar itu buat apa? Bukan buat sandaran kan? Halo? Pagar yang ditaruh itu untuk apa? Pembatas. Jangan di sini. Sesekali kalau mau lihat lebih dekat, dipegang boleh. Tapi itu batas supaya saudara tidak melebihi batas kemudian nyemplung. Tapi ingat, itu bukan sandaran. Masalahnya banyak orang menjadikan itu sandaran. Dalam hidup kita sama. Fasilitas, harta, kehormatan, jabatan, kesehatan yang Tuhan kasih. Itu bukan sandaran, itu batas. Itu batas. Seperti doa Salomo, Tuhan jangan kasih aku kesulitan yang ekstrim supaya aku tidak mengutuki namamu. Apa yang Tuhan kasih itu batas. Jangan kemudian kita bersandar di batas yang Tuhan kasih. Kalau Tuhan titipkan sesuatu, itu batas. Itu pegangan. Saudara boleh pegang sedikit. Supaya saudara jadi berkat, tidak menyangkal Tuhan. Tapi jangan kemudian kita keenakan terus kita sandaran di situ. Makanya seringkali Tuhan cabut sandaran-sandaran itu. Tuhan cabut sandaran itu untuk menyingkirkan berhala-berhala dalam hidup kita. Kalau tanpa kita sadar, yang harusnya batas kita jadikan sandaran. Kalau Tuhan mau proses kita, seringkali Tuhan cabut. Tuhan singkirkan. Supaya kita gak bersandar di sana. Tuhan mau cabut berhala-berhala itu dalam hidup kita.
Kita mau belajar dari satu kisah dalam kitab Ratapan. Kitab Ratapan ini puisi nyanyian, kesedihan yang sangat luar biasa, tapi sekaligus sangat indah. Dan kita harus belajar kitab ini. Kitab ini ditulis oleh Yeremia, yang sampai dibilang dia nabi yang menangis terus. Pelayanan Yeremia itu, dia meratap, saudara. Kerjaan dia cuma dua, meratap dan marah. Udah. Iya. Yeremia itu cuma dua doang, meratap dan marah. Meratap, dia sedih, dia hancur hati melihat semua keadaan. Dia marah melihat bangsa Israel yang begitu tegar tengkuk. Nggak ada satu mujizat pun yang dibikin sama Yeremia. Nggak ada. Saudara tidak akan temukan satu mujizat pun. Yang ada cuman dia marah, dia menegur dengan keras, dan dia menangis. Sebelum kita baca kitab Ratapan, saya mau ajak saudara bayangkan dulu. Hal apa yang paling berharga dalam hidup saudara? Saudara boleh bayangkan 2, 3, 5, ambil waktu sejenak. Menurut saudara, hal apa yang paling berharga dalam hidup saudara? Sudah tahu? Masing-masing bisa beda. Seringkali yang paling berharga itu juga bisa membentuk perautnya kita. Perautnya kita itu bisa ada di situ. Contoh, kalau seorang atlet, dia paling malu kalau tiba-tiba pasti dia sakit keras. Karena atlet itu kan identik dengan sehat. Kesehatan, kebugaran tubuhnya itu bisa jadi pride buat dia. Apa hal yang paling berharga dalam hidup saudara? Nah, sekarang bayangkan kalau hal itu diambil semua dari saudara. Apa yang saudara paling takut kehilangan? Mungkin ada yang bilang keluarga. Ada yang bilang karir saya, pekerjaan saya, bisnis saya. Ada yang bilang kesehatan. You name it. Ada yang bilang popularitas saya. Followers saya jangan sampai kurang dong. Ya, kalau yang followernya banyak. Coba bayangkan hal itu sekarang diambil dari saudara. Itu yang Yeremia alami. Ratapan pasal 3. Kita baca pelan-pelan. Sebab saudara harus tahu gini, bagi bangsa Israel, ya, kalau ada hal yang paling membanggakan, 1, bait Allah. 2, Yerusalem. 3, tanah perjanjian. Sekarang semua tidak ada. Sebab setelah zaman Salomo, kerajaan itu terpecah 2, 10 suku di atas dikalahkan oleh Asyur, 2 suku di bawah dikalahkan oleh Babel, ditahan ke Babilonia. Semua sudah tidak ada. Tidak ada lagi hal yang dibanggakan, tidak ada lagi hal yang paling dibanggakan dan dianggap paling berharga. Yerusalem tidak ada, bait Allah tidak ada, tanah perjanjian tidak ada. Maka Yeremia memulai tangisannya. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku, kata Yeremia. Dalam bahasa Inggris sampai digunakan kata ini, awful. Itu sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan. New Living Translation menerjemahkan ayat 20, I will never forget this awful time. Keinget terus, gak bisa lupa. Kalau anak sekarang bilang gak bisa move on. Nah, kira-kira gitu. Ya. Gak bisa move on, keinget terus. Memang saudara, apa yang dominan mengisi pikiran kita akan menentukan suasana hati kita. Itu udah pasti. Apa yang dominan mengisi hati kita, yang kita pikirin terus, itu akan sangat menentukan suasana hati kita. Makanya kalau pengharapan kita salah, ya, dan itu mengisi pikiran kita, itu akan sangat menentukan suasana hati kita. Pengharapan kita sehat terus. Begitu sakit jadi kepikiran, maka suasana hati kita pun bisa gundah gulana. Ya kan? Paulus tadi dengan semua penderitaan dari internal dari eksternal yang dia alami, kenapa dia bisa bilang aku tidak tawar hati? Sebab memang yang mengisi yang mendominasi pikiran dia, tadi ayat yang kita baca kan, kemuliaan kekal yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang ringan ini. Maka suasana hati dia tidak terpengaruh sama sekali.
Apa yang menjadi pengharapan kita sangat menentukan sekali suasana hati kita. Tapi ayat 21, untungnya dia meratapnya cuma di ayat 20. Tapi kita lihat apa yang dia lakukan setelah ayat 20 ini sangat penting. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan di tengah-tengah the awful situation. Tapi ada hal-hal yang rupanya dia perhatikan. Dan ketika dia melihat hal ini, di situ dibilang apa? Jiwaku berharap, yakal di sini. Atau jiwaku jadi punya pengharapan. Yakal di sini punya pengertian gini, sabar dalam penderitaan. Jadi patient dalam penderitaan. Lebih bersabar menanggung kesedihan ini. Itu yang Yeremia rasakan. Jadi semuanya ini memang ya bergantung bagaimana kita melihat. Kita harus ada gini loh, pemaknaan ulang di tengah-tengah penderitaan hidup yang kita sedang alami. Kita harus bisa melihat seperti yang Yeremia lihat. Ada hal-hal ini loh yang kuperhatikan. Ada apa ya namanya? Pemaknaan ulang atau melihat hal yang positif di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Saya belajar dari kejadian kecil. Saya sekarang sehat saudara ya, jangan khawatir. Tapi minggu lalu, tepat hari Minggu, saya habis berolahraga, biasa sama anak-anak semua, jam 6 sampai jam 9 malam. Jam 9 malam, saya masih pulang ke rumah, tiba-tiba sampai di lift rumah, saya tidak bisa meluruskan badan. Karena begitu lurus ketarik. Untung sampai lift, cepet-cepet masuk, saya rebahan di sofa dulu deh. Kebetulan ada Moyo ya, ini kalau saudara pegel-pegel boleh sama Moyo. Ini anak kita juga saudara ya, enak kok. Ini untuk ngerilis-rilis otot jago dia ya. Nah, kebetulan ada Moyo, saya bilang yuk, tolong yuk, kasih counter pain. Saya pas kecil itu sering kram saudara, jadi sering banget jam 2, jam 3 malam betis itu kram. Jadi di atas kepala saya itu, atas ranjang pasti ada counter pain. Jadi saya sambil merem pun ambil counter pain, tempel lepas gitu. Ya, itu waktu saya SMP sering banget gitu. Jadi kalau kram ya udah biasalah. Tapi ini kram hebat yang saya baru pernah alami. Karena mulai dari pinggang ke perut, turun ke paha, turun ke betis. Dan itu secara bersamaan semua. Jadi saya udah tidak bisa diapa-apain, sudah kaku total. Masalahnya udah 25 menit tidak lepas. Jadi saya menahan sakit. Akhirnya saya putuskan panggil ambulan. Wah, jadi hebohnya itu ambulan datang. Pertama kali saudara, saya itu naik ambulan ya. Pertama kali naik ambulan. Untung udah sepi. Di lobi juga udah nggak ada orang. Kalau nggak ada, bisa banyak yang liatin, repot saudara ya. Panggil ambulan datang. Dan saya juga bersyukur di tengah-tengah kita juga ada dokter Tatang yang menolong saya. Ini juga orang kita juga, luar biasa. Thank you dokter yang menolong saya pada malam itu. Beliau yang kasih tahu, kasih infus ini itu. Singkat cerita saya lepas. Tapi gini, di tengah situasi yang gak enak itu, saya tuh selalu bilang, Tuhan tuh baik loh. Kenapa? Satu, saya tidak kram dari lapangan. Saya masih bisa nyetir mobil pulang. Itu baru dimulai ketika saya di lift. 2, di rumah masih banyak anak-anak. Masih ada 10 orang lebih. Seandainya cuman anak, aduh itu badannya gak ada setengahnya saya, coba bayangin tuh gimana. Karena saya dari sofa ke ranjang ambulan itu digotong 5 orang. 5 atau 6 lah, kan ya berbobot saudara ya. Jadi digotongnya pun banyak. Untung masih banyak anak-anak. Jadi dalam penderitaan yang kita alami, kita harus belajar seperti Yeremia. Kita tetap bisa melihat pemaknaan ulang di dalam penderitaan kita itu. Nah, apa yang dia lihat? Coba lihat. Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Betul dia dalam awful situation. Betul Yerusalem sudah gak ada, bait Allah gak ada, tanah perjanjian sudah tidak ada. Tapi rupanya dia mau bilang gini,
kita tidak habis, kita tidak hancur lebur, karena masih ada kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan ini keset, ini luar biasa. Kasih yang setia. Ada kasih, ada setia. Ini kasih yang setia. Ini cuma Tuhan yang punya. Mau tahu sifat kasih setianya Tuhan? Nggak pernah habis dan selalu baru. Coba saudara pikir, di dunia ini ada apa yang nggak bisa habis dan selalu baru? Saya beritahu ya, cuma kasih setia Tuhan. Hal yang nggak bisa habis itu banyak, tapi nggak baru. Hal yang baru banyak, tapi bisa habis. Cuma kasih setia Tuhan yang selalu baru dan nggak pernah habis. Di tengah penderitaan yang kita alami, ingat satu hal ini. Kita nggak akan hancur lebur dan kita tidak hancur lebur. Sebab semua hal yang paling berharga boleh diambil dari hidup kita, tapi ada satu yang nggak bisa diambil, kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu nggak bisa diambil, saudara. Selalu baru dan nggak pernah habis. Kita nggak hancur lebur, kita nggak habis, saudara. Ya. Ayat ke-24. Ingat ya, ini nih situasinya awful. Semua yang dibanggakan, semua yang selama ini hal yang paling berharga, ini sudah diambil. Lalu dia belajar satu hal. Ini kan sampai dibikin lagu. Lagunya gimana saya juga kagak tahu. Tapi saya tahu ada lagunya. Tuhan adalah bagianku. God is my portion. Kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kalau kita masih punya banyak yang menjadi bagian kita yang kita anggap paling berharga, sorry ya, susah kadang-kadang kita untuk bisa bilang God is my portion. Saat semua sudah tidak ada lagi, di saat itu Yeremia belajar satu hal, God is my portion. Saran saya, nggak perlu tunggu semua diambil, tapi belajar God is my portion. Tuhan bagianku. Ya, Tuhan bagianku, saudara. Tuhan adalah harta terbaikku. Dan saat itu Yeremia memang nggak punya apa-apa lagi. Bangsa Israel sudah nggak punya apa-apa lagi. Tapi kita nggak perlu kan dibikin seperti itu. Tapi kita harus belajar dari sekarang punya sikap hati. Tuhan adalah harta terbaikku. Nggak perlu tunggu semua sandaran kita diambil. Ya. Yeremia seakan mau bilang gini, sekalipun Yerusalem hancur luluh, tanah kita habis, bait Allah tidak aku lihat lagi. Bait Allah juga sudah dikuasai. Tapi Yeremia mau bilang gini, Tuhan yang menjadi bagian kita. Semua pemberian Tuhan bisa diambil, tapi Tuhan harta kita satu-satunya. Hanya itu yang gak bisa diambil dari hidup kita. Kasih setia Tuhan. Kalau banyak orang yang jadi kecewa sama Tuhan karena gak dapat berkat-berkat Tuhan, kita harus bertanya sama diri kita sendiri, sebenarnya apa sih yang paling berharga dalam hidup kita? Sebetulnya apa sih yang menjadi harta dalam hidup kita? Tadi saya katakan, seringkali kehancuran Tuhan pakai untuk menghancurkan semua berhala dalam hidup kita. Apa yang bisa diambil dari kita, itu tidak berharga. Saya ulang lagi. Apa yang bisa diambil dari diri kita, sebenarnya itu tidak berharga. Makanya jangan taruh harga diri kita di atasnya. Sebab itu bisa diambil anytime. Kalau kita menaruh harga diri kita di atas jabatan kita, popularitas kita, apapun yang kita anggap paling penting, remember that. Ingat baik-baik, itu semua bisa diambil. Semua yang bisa diambil, jangan taruh harga diri kita di atas itu semua. Yang gak bisa diambil, kasih setia Tuhan. God is my portion.
Saya akan akhiri dengan ayat yang ke-25. Pemain musik boleh maju ke depan. Oke, kita lihat lagi ya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap. Saat semuanya sudah diambil, sekarang Yeremia bilang, Tuhan adalah baik. Orang Kristen tuh suka lucu, saudara. Ya, lucu. Lucu bukan karena berprofesi sebagai stand up komedi, bukan. Tapi lucu bisa bilang begini. Kalau Tuhan ada, tahun depan, aku harus, misalnya apa? Punya rumah, punya jodoh. Itu lucu, kenapa? Ada atau tidaknya Tuhan ditentukan oleh jodohnya. Nah, gila gak coba? Loh, lucu kan? Nah, saya sih mikirin ini lucu. Kalau Tuhan baik, saya tahun depan udah apa? Dapat anak, dapat pekerjaan baru. Jadi baik atau tidak baiknya Tuhan, ada atau enggaknya Tuhan, ditentukan oleh ukuran-ukuran Dia sendiri, coba. Tapi Alkitab berkata hal yang lain. Yeremia bisa bilang, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Tapi ingat, Yeremia bilang itu bukan di saat Israel dalam kejayaan. Saat semua yang paling penting untuk Israel udah diambil, Yeremia bilang gitu. What about our life? Bagaimana dengan hidup kita? Dan saya harus beritahu gini, kebaikan Tuhan tidak ditentukan dengan berkat yang kau peroleh. Kebaikan Tuhan yang terbesar, Dia sudah buktikan lewat mati di atas kayu salib. Amin.